Kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat sore Ibu Menteri. Selamat sore Bu Puspa. Sehat selalu nih Bu. Alhamdulillah. Ya, Semoga semua teman-teman juga sama. Amin. Terima kasih Bu. Baik rekan media, kita langsung dengarkan keterangan dari beliau kepada Ibu Menteri. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pada sore hari ini penjelasan mengenai kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk tahun anggaran 2022 bagi aparatur negara dan pensiunan. Karena ini beberapa minggu terakhir saya melihat ada berita mengenai hal itu, jadi sebaiknya kita juga menjelaskan secara langsung mengenai policy ini. Teman-teman wartawan yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini menggunakan instrumen APBN secara terus-menerus untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan APBN ini kita jaga di dalam menghadapi berbagai guncangan yang terjadi pada situasi pemulihan ekonomi dengan atau sesudah 2 tahun pandemi. Nah, APBN di dalam musim atau di dalam masa pandemi didesain untuk menjadi counter cyclical atau sebagai instrumen untuk mengcounter siklus ekonomi yang merosot akibat pandemi. Dengan demikian APBN bersifat ekspansif namun tetap terarah dan terukur sehingga kita bisa menangani tekanan terhadap perekonomian akibat pandemi di satu sisi, namun di sisi lain juga terus menjaga kesehatan APBN. Nah, ekspansi APBN yang secara terarah dan terukur, salah satunya adalah melalui cara untuk mengungkit atau mendorong faktor-faktor yang bisa menciptakan multiplier dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah konsumsi dalam hal ini, terutama melalui kebijakan gaji ke-13. Namun, pemerintah tentu tidak hanya melihat dari sisi ASN. Justru APBN yang terbesar sebetulnya dilakukan untuk mendukung kegiatan sisi permintaan konsumsi dari masyarakat yang mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi dan sekarang dengan guncangan akibat perang di Ukraina yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga bahan makanan dan harga-harga energi. Di dalam APBN 2022 ini kita telah mengalokasikan 431,5 triliun untuk melindungi masyarakat dari guncangan tersebut dan sekaligus untuk mendongkrak dari sisi kegiatan konsumsi terutama untuk kelompok masyarakat menengah dan yang berpendapatan rendah. Penyaluran bagi 10 juta kelompok keluarga penerima manfaat untuk keluarga harapan adalah dengan alokasi 28,7 triliun. Kita juga memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat sebesar 45,1 triliun. Melalui APBN kita juga membantu dalam bentuk subsidi yang dinikmati oleh masyarakat, baik subsidi energi maupun non-energi, dan juga untuk membantu UMKM. Ini kita meningkatkan jumlah subsidi dan energi. Kalau sekarang masih 194,3 triliun, diperkirakan realisasinya akan jauh lebih besar seperti yang telah disampaikan kepada DPR, adanya tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi yang bahkan bisa mencapai lebih tambahannya 370 triliun. Kita juga tetap membantu masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan akses kesehatan melalui pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 96,8 juta peserta. Dan ini anggarannya adalah 46,5 triliun rupiah.
dan kemudian kartu prakerja yang ditujukan untuk 2,9 juta peserta dengan anggaran 11 triliun. Nah, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah tujuannya untuk mengembalikan terus pemulihan ekonomi kita yang bisa merata. Dan tentu kelompok masyarakat yang paling rentan mendapatkan perhatian yang lebih banyak. Misalnya, untuk bantuan tunai yang diberikan kepada para pedagang keliling dan warung serta nelayan. Itu diberikan pada saat tekanan perekonomian meningkat dan pada saat kemudian tekanan harga terutama dari makanan meningkat. Kita telah memberikan 1,7 triliun kepada 1 juta PKL warung sebesar 600.000 yang diberikan pada bulan Februari yang lalu dan 1,76 juta nelayan yang diberikan juga 600.000 yang disalurkan juga pada bulan Februari yang lalu. Dengan adanya tekanan harga-harga yang meningkat, meskipun pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk stabilisasi, pemerintah juga menambah penebalan atau peningkatan jumlah yang diterima oleh para penerima jaring pengaman sosial atau perlindungan sosial. Misalnya untuk keluarga yang tadi penerima PKH dan sembako, tadi 10 juta plus 18,8, itu ada 20,65 juta yang menerima Rp100.000 selama 3 bulan. Dan ini diberikan pada bulan April 2022 pada saat waktu itu harga minyak goreng meningkat dan dalam mendekati Lebaran. Itu anggarannya 6,2 triliun. Kita juga dalam hal ini memberikan tambahan lagi kepada 2,5 juta pedagang kaki lima dengan dana 100.000 selama 3 bulan yang dibayarkan di depan pada bulan April tahun 2022 dengan anggaran 750 miliar. Untuk 1,76 juta penerima nelayan juga diberikan Rp100.000 selama 3 bulan. Ini terutama dilakukan pada bulan April yang lalu, menjelang Lebaran dan pada saat tekanan harga-harga terutama dari minyak goreng yang meningkat, sehingga kita mengalokasikan penebalan atau tambahan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok PKH, sembako, dan para pedagang kaki lima di bidang makanan dan nelayan yang menghadapi tekanan harga minyak goreng. Berbagai program bantuan sosial dan penebalan jaring pengaman sosial itu diharapkan dapat melindungi masyarakat. Tentu tidak bisa seluruhnya, tapi paling tidak shock yang sangat besar ini tetap bisa diabsorb oleh APBN sehingga masyarakat masih memiliki kemampuan untuk terus bangkit dan pulih kembali sesudah 2 tahun mengalami pandemi COVID. Untuk usaha kecil menengah, pemerintah juga memberikan perhatian yang luar biasa. Tahun ini kredit usaha rakyat akan ditingkatkan mencapai 373 triliun, di mana bunga kurnya hanya sebesar 3%. Selama bulan Januari hingga Desember 2022. Dengan demikian, maka subsidi bunga pun harus kita tambahkan dengan tambahan 12 triliun di atas yang reguler sebesar 23 triliun. Jadi total subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat bisa mencapai 35 triliun rupiah lebih. Ini tujuannya supaya semakin banyak usaha kecil yang mampu mengakses kredit dengan suku bunga yang terjangkau dan mereka bisa pulih dan menggeliat kembali. Nah, sehubungan dengan ASN dan juga para pensiunan, seperti diketahui bahwa pemerintah di dalam APBN selalu mengalokasikan anggaran untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dalam 2 tahun terakhir memang terjadi perubahan di dalam kebijakan mengenai THR dan gaji ke-13.
yaitu karena dalam situasi COVID yang sangat mengguncang, pada tahun 2020 gaji ke-13 dan THR hanya diberikan dalam bentuk gaji pokok beserta tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan saja. Nah, pada tahun 2021, di mana waktu itu Delta varian juga masih memukul sangat berat, dan pemulihan ekonomi baru mulai terjadi, kondisi APBN juga belum sepenuhnya pulih, maka THR dan gaji ke-13 tahun lalu 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan dengan besarannya adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Jadi perbedaannya adalah pada tunjangan melekat, dan ini diberikan kepada seluruh aparatur negara. Waktu tahun 2020 itu eselon 1 tidak diberikan, jadi hanya eselon 2 ke bawah. Nah, untuk tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang makin menguat dan juga adanya penerimaan negara yang cukup baik diakibatkan karena pemulihan ekonomi yang menguat serta adanya kenaikan harga-harga komoditas, maka situasi APBN kita juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Presiden memutuskan melalui peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 yang kemudian disesuaikan dengan mencerminkan situasi perbaikan pemulihan ekonomi dan juga kesehatan APBN tersebut. THR dan gaji ke-13 diberikan untuk THR tentu saja 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Gaji ke-13 diberikan biasanya pada saat menjelang tahun sekolah atau tahun ajaran baru. Ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan para pensiunan di dalam menangani pandemi selama kondisi pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan tugas-tugas yang tetap dijalankan apapun resikonya dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional kembali. Kita mengharapkan dengan adanya THR dan gaji ke-13, percepatan pemulihan ekonomi nasional akan semakin didorong dengan menambah daya beli masyarakat, khususnya pada saat menjelang tahun ajaran baru, di mana kebutuhan terhadap belanja untuk kebutuhan anak-anak didik biasanya dihadapi oleh para orang tua. Nah, untuk tahun ini THR yang sudah kita bayarkan dan sekarang gaji ke-13 dibayarkan dalam bentuk atau sejumlah. Pertama adalah diberikan kepada seluruh ASN, sama seperti THR, sebesar gaji atau pensiunan pokok, ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pada pensiunan pokok tersebut, yaitu tunjangan yang berhubungan dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional atau tunjangan jabatan secara umum. Itu yang kita berikan sama plus 50% tunjangan kinerja per bulan atau sebulan yang mendapat bagi mereka yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi perbedaan dari tahun 2021 adalah THR dan gaji ke-13 tahun ini ditambah dengan 50% tunjangan kinerja per bulan. Nah, bagi pemerintah daerah, aturannya adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari masing-masing APBD atau fiskal daerah.
dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam hal ini landasannya PP nomor 16/2022 dan aturan perundangan yang menyangkut ASN daerah. Jadi untuk gaji ke-13 tahun 2022 ini, satu, diberikan kepada seluruh aparatur negara pusat. Ini jumlahnya sekitar 1,79 juta pegawai kita. Ya, dalam hal ini. Ini termasuk TNI Polri. Kedua, aparatur negara daerah. Jumlahnya 3,65 juta pegawai. Dan juga gaji ke-13 ini atau pembayaran yang ke-13 diberikan kepada pensiunan, yaitu jumlahnya sebanyak 3,32 juta orang. Berapa jumlah anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 ini yang dalam hal ini sudah disediakan di dalam APBN kita tahun 2022, yaitu untuk seluruh ASN pusat yang bekerja di kementerian dan lembaga, total gaji ke-13 ini adalah 11,5 triliun rupiah untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Sedangkan untuk daerah, yaitu ASN daerah, anggarannya adalah sekitar 15 triliun. Dan ini dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari pemerintah daerah masing-masing. Anggaran yang berasal untuk gaji ke-13 juga berasal dari pos bendara umum negara atau BUN sebesar 9 triliun untuk para pensiunan. Jadi totalnya adalah 11,5 triliun berasal dari belanja atau anggaran di KL masing-masing. Kemudian 15 triliun yang ada di APBD pemerintah daerah. Dan 9 triliun adalah yang berasal dari pos bendara umum negara untuk para pensiunan. Nah, gaji ke-13 ini sudah mulai dapat dicairkan pada bulan Juli 2022, di mana kementerian dan lembaga akan segera mengajukan surat perintah membayar kepada KPPN dengan deskripsi yang seperti tadi disampaikan, yaitu sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan 50% tunjangan kinerja. Dan ini akan mulai tanggal 24 Juni yang lalu sudah bisa mengajukan SPN dan kemudian KPPN akan mencairkan pada awal Juli sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur negara termasuk TNI Polri yang telah melaksanakan tugas selama masa-masa pandemi dan terus menjaga pelayanan serta mengawal proses pemulihan ekonomi nasional sehingga Indonesia mampu untuk menjaga dan terus memulihkan kembali perekonomian dan sosial akibat pandemi dan saat ini juga menyiapkan diri terhadap guncangan-guncangan baru yang berasal dari situasi geopolitik. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh teman-teman media untuk bisa kemudian menjadi referensi terhadap pemberitaan terkait gaji ke-13, yaitu masa pembayarannya, besarannya, dan siapa yang mendapatkannya dalam hal ini, serta berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji ke-13 yang akan dimulai pembayarannya pada tanggal 1 Juli yang akan datang. Demikian Bu Puspa yang bisa saya sampaikan.